Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulan dari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang dengan teman-teman. Kenapa sih kita susah move on? Kenapa kita susah sembuh dari trauma-trauma atau luka batin kita? Bahkan kenapa kita susah sembuh dari penyakit-penyakit fisik kita? Mungkin ada yang asam lambung, GERD ya, penyakit-penyakit yang lainnya lah yang ada dalam tubuh kita. Kenapa kita susah untuk move on menuju kesembuhan? Oke, kita mulai aja videonya. Teman-teman, semenjak saya aktif membuat konten-konten mengenai self-healing, saya hampir setiap hari sering dihubungi oleh teman-teman yang bahkan lebih banyaknya ya tidak pernah saya kenal. Mungkin dari YouTube, tahunya dari Instagram, dari Facebook. Mereka menghubungi saya untuk bertukar pikiran. Biasanya ya nggak jauh-jauh. Gimana sih Mbak biar saya itu bisa cepat begini. Dalam artian ya menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sehat mental dan fisiknya. Dan dari begitu banyak cerita-cerita, kebagi dua nih teman-teman. Kebagi dua, ada yang begitu curhat dan langsung kita ngobrol dan akhirnya dikasih tahu sudut pandang saya begini. Akhirnya tidak pernah menghubungi saya lagi dalam hal tersebut karena masalahnya sudah selesai. Beliau-beliau ini sudah akhirnya menjalani kehidupan yang lebih baik, sudah membangun kehidupan yang baru, sudah move on. Tapi ada juga nih teman-teman golongan kedua yang mereka itu setiap dibutuhkan ya bahkan setiap hari ini teman-teman, serius. Mereka menghubungi saya lagi dan lagi untuk membahas emosi yang muncul lagi. Jadi mereka senangnya membahas. Saya tidak menyalahkan teman-teman kenapa beliau-beliau ini tidak fokus dengan solusi. Jadi kalaupun solusi sudah dapat, sudah tahu, obrolan akan kembali ke awal mengenai betapa sakitnya mereka. Betapa orang-orang tersebut tidak adil. Betapa masa lalu memperlakukan mereka dengan buruk. Kembali lagi ke situ. Dan saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah begitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, kenapa sih kita susah move on ya? Kenapa kita susah sembuh dari trauma dan luka batin? Itu ada 3 fase. Orang di fase pertama ini paling parah, di fase kedua agak lumayan, fase ketiga udah damai, nggak ada masalah sama sekali. Biasanya nih orang-orang yang di fase pertama, ini yang memang susah dikasih tahu. Karena pengennya dia itu ya didengarkan. Dan ini adiktif, rasanya itu nikmat sekali ketika ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Ada orang yang mau memperhatikan betapa menderitanya kita di dunia ini. Makanya kenikmatan ini menjebak yang akhirnya senengnya ya diulang terus sebagai korban. Jadi ya itulah seninya ngobrol sama orang-orang yang saya juga pernah ngalamin ya. Jadi kenapa sih kita ini untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki trauma, keruwetan dalam pikiran, batin yang selalu gaduh, kenapa sih susah banget kita ini untuk move on, untuk sembuh? Nah teman-teman, kalau saya amati biasanya orang itu senang sekali mencari orang-orang yang senasib. Biasanya orang-orang seperti ini senang mencari orang-orang yang mirip. Orang yang punya penyakit GERD, misalkan ya penyakit luka asam lambung, mereka akan mencari komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan atau mencari jenis-jenis yang sekiranya sama. Grup-grup di Facebook, di WhatsApp, kumpulan-kumpulan khusus penderita asam lambung. Sama dengan kalau misalkan kita suka naik sepeda, kita akan mencari orang-orang komunitas grup sepeda, grup jogging, grup khusus masak, gitu. Sama juga dengan teman-teman yang seperti ini. Nah, ini sebetulnya emang nggak boleh? Ya boleh banget, karena kita juga butuh lingkungan yang mensupport kita ya. Butuh lingkungan yang mengerti kondisi kita. Karena ketika kita ngomongin betapa parahnya penyakit asam lambung, GERD, orang lain tuh nggak akan paham bahwa GERD ini bisa sampai membuat seseorang berhalusinasi. Pikirannya selalu semrawut, selalu gaduh karena
sensasi fisik yang begitu besar gitu ya. Orang-orang normal kan yang nggak punya penyakit ini nggak paham gitu loh teman-teman. Yang paham yang punya penderita yang sama gitu. Tetapi yang kurang tepat adalah ketika kita tenggelam di lingkungan seperti itu. Seperti misalkan ya, yang GERD itu deh, yang asam lambung. Sudah tahu dia itu punya penyakit asam lambung. Dia join dengan orang-orang di grup yang juga punya penyakit asam lambung. Dalam satu grup katakan 400 orang. Setiap pagi, siang, sore, malam selalu ada orang posting, update, ngasih tahu, waduh, begini-begini, saya jadi semakin begini, saya dijauhi keluarga, belum lagi kalau sakit rasanya kayak mau mati. Dan orang yang tadinya mau sembuh, kemudian bersimpati, berempati, ya, wah, gimana mau sembuh? Dia turun ke lingkungan itu lagi, ke zona emosi seperti itu lagi. Yang awalnya kita memberikan atensi ya, pengamatan, kita mengamati ada orang yang setiap malam nggak bisa makan, setiap pagi merasakan sakit gitu. Kita memberikan atensi yang akhirnya kita menjadi memberikan koneksi. Dari atensi menuju koneksi, keterhubungan. Jadi kita dengan penderitaan orang tersebut, kita menjalin sebuah hubungan. Ya, jadinya kita bersatu dengan penderitaan orang itu. Dari situlah muncul intensi yang akhirnya ketika sudah terkumpul, energinya itu termanifestasi akhirnya menjadi realitas diri kita. Begitu juga dengan grup-grup yang lain, teman-teman. Ada yang misalkan korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual, mereka bergabung dengan orang-orang juga sama-sama penyintas. Apa yang terjadi? Masalah terus diusut, masalah terus dianalisa, muncul korban baru, ngobrolin lagi. Dan akhirnya apa? Kalau kita nggak kuat, kita akan terjun. Kita nggak akan pernah sembuh, kita menjadi terluka lagi, teringat lagi. Luka yang sudah diperban, sudah mau kering ya, sudah dalam proses penyembuhan, ingat lagi karena ada kejadian sama, diperlakukan sama, terbuka lagi sakitnya, berdarah lagi. Ya nggak sembuh-sembuh dong. Teman-teman lihat deh, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pensiun, yang sudah lansia, mereka yang membuat mereka stres itu apa? Biasanya mereka bergabung dengan komunitas pensiunan juga. Tetapi di situ gampang sekali informasi-informasi yang nggak ngenakin tuh muncul. Bapak ini curhat stroke, bapak ini curhat batuk terus, yang akhirnya sesama pensiunan yang lain bikin nggak nyaman. Hampir setiap 1 atau 2 bulan itu ada aja kabar si bapak ini meninggal. Si bapak ini meninggal, istrinya meninggal. Kenapa? Karena bergabung dengan ruang lingkup yang akhirnya koneksinya kuat di situ. Ada bapak-bapak pensiunan sudah tua, dia gabungnya enggak sama komunitas pensiunan. Dia gabungnya sama komunitas anak-anak, anak-anak muda maksudnya. Jadi anak-anak muda, pecinta-pecinta sepeda, bapak ini ikutan. Dia ikutan dan dia orang yang paling tua di situ. Sepeda lipat gitu. Jadinya dia yang mungkin fisiknya tua karena koneksinya, atensinya, energinya anak-anak muda. Dia ikutan menjadi bersemangat. Anak muda. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman mungkin dari sini dapat memahami ya kenapa sih kita ini susah move on. Amati di mana ruang lingkup teman-teman bertumbuh. Cek WhatsApp grupnya, termasuk WhatsApp keluarga. Apakah lebih banyak ngobrolin keruwetan-keruwetan hutang, keruwetan-keruwetan rumah tangga, aib-aib tetangga diekspos di grup tersebut? Cek, perhatikan. Itu kira-kira bisa menumbuhkan Anda nggak menjadi seseorang yang menjadi lebih sehat, lebih move on, menuju kehidupan yang lebih baik. Teman-teman boleh gabung di grup-grup mungkin punya penyakit asam lambung, vertigo, punya penyakit-penyakit diabetes. Kenapa joinnya di situ? Tambah dengan grup yang lain. Grup-grup khusus untuk komunitas pecinta ramuan herbal. Grup-grup khusus pecinta jalan kaki pagi, jogging. Grup-grup khusus pecinta berjemur. Itu kan banyak banget. Jadi teman-teman gak harus hal-halnya itu menjurus dan tenggelam di situ. Atau misalkan nih ada yang
lingkungan-lingkungan untuk self healing yang mungkin lingkungan-lingkungan yang dulunya orang-orangnya survivor dari penyintas dari lingkungan-lingkungan yang abusive misalkan. Jadi orang-orang yang dulu pernah disakiti pasangan sampai akhirnya disiksa dan sebagainya ngumpul dalam sebuah wadah, dan di situ boleh ya untuk mungkin mengenali diri kita dengan cara mengenali kisah-kisah dari orang lain, tapi jangan sampai tenggelam. Imbangi dengan dunia-dunia lain, dengan wadah-wadah yang lain. Misalkan wadah bagaimana public speaking yang baik, ada wadah khusus public speaking. Jadi kita terangkat dengan wadah yang lain. Kalau di sini kita akan cenderung tenggelam, di sini kita akan diangkat potensi yang lain. Diangkat juga kita ikut gabung dengan komunitas pemberdayaan diri, komunitas spiritual, macam-macam, sehingga kita tidak akan tenggelam. Gitu ya teman-teman ya. Amati di mana kita bertumbuh. Jadi kita akan susah sembuh kalau kita masih ada di lingkungan wabah, teman-teman. Ya. Yang bisa menyelamatkan hidup kita adalah kita sendiri. Jadi teman-teman yang harus aware, yang harus sadar di mana kita bertumbuh. Oke, teman-teman, gitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, kalau suka boleh di-like, kalau tidak suka boleh di-dislike video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.